Macam ni lah. So kat sini kita dah, kau boleh baca. So Ricky ni kita dah cakap dah, yang ni kita ambil dari video lah. Mahir Ayat ambil dari video yang dia mengatakan 1000 pekerja Malaysia ni satu orang pun tak nak datang kerja. Dia orang sebab dia kata orang Malaysia ni malas, kerja sehari cuti 2 hari, nak aircon aja dan macam-macam lah. Jadi aku terima kasih lah. Sudah bikin iklan, diperlukan 1000 pekerja tempatan. Kemudian saya diambil lagi, suruh ke depan ada satu billboard gede. Kami memerlukan 1000 pekerja tempatan. Tapi Bapak tahu, satu pun tidak ada yang datang melamar. Tahu kenapa? Kenapa masalah? Tahu Bang Ricky? Nah, tahu sih, tapi kalau saya ngomong pada tersinggung nih. Wah, bukan. Gajinya terlalu murah, Bang. Kalau orang tempatan tuh mau 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di kesempatan di video kali ini bukannya kita sudah banyak membahas tentang Kokori yang kemarin itu bercakap yang orang kata itu memang tak ada otak. Memang di video kali ini Mas Farhan akan membahas tuntas, bukannya Mas Farhan untuk menjadi kompor di dalam api ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu para sahabat dan teman-teman. Banyak yang tanya-tanya tentang Kokori ini dengan Mas Farhan nih. Dan ada juga ya di video sebelumnya itu, kemarin itu ada naik di suatu lift di salah satu pegawai dari kedutaan Indonesia lah yang berada di Malaysia. Dan ada dalam liftnya itu ada bercakap memang ada yang tak pantas untuk diucapkan, ada yang tidak pantas untuk diucapkan gitu dalam liftnya itu. Seakan-akan dan seolah-olah seorang itu mensokong Master RI gitu. Dia tak sadar kalau dia itu sedang berada di kawasan Malaysia. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, ada juga orang Malaysia, penduduk Malaysia yang memang betul tak terima lah dalam ucapan itu. Memang sangat menyakitkan hati, macam itulah. Dan sekarang ini sudah dilaporkan oleh, namanya adalah di konten kreator itu, memang kalau tak terima itu Mas Farhan tak paham juga lah. Yang Mas Farhan tahu tu kenapa orang itu cakap lebih tentang Malaysia ni, sedangkan urusan mereka itu bekerja di KBRI, dia mengurusi warga Indonesia lah, warga Indonesia yang tidak punya paspor. Buatkanlah paspor. Ketika merajuk untuk membuat paspor, datang ke KBRI, buatlah dengan elok-elok. Yang tidak siapkan dokumennya macam mana, bantulah dengan kemudahan penduduk yang berada di Malaysia lah, warga Indonesia yang berada di Malaysia gitu kan. Tak payahlah ikut campur tentang Malaysia ini itu, tak payahlah para sahabat dan teman-teman. Dan juga himbauan lah kepada para sahabat, khususnya yang dari TKI TKW yang berada di Malaysia kan, gitu. Jadi takut ada hal-hal yang seperti itu lagi. Jadi tak payahlah ikut campur dengan urusan Malaysia ini, macam ni macam tu, tak payah. Jadi kalian itu bekerja saja. Kalau cuma mensupport Malaysia ini, sebenarnya Mas Farhan juga mensupport Malaysia, membangga-banggakan Malaysia. Karena apa? Mas Farhan ini selalu membangga-banggakan Malaysia, negara Malaysia ini, karena Malaysia ini termasuk rumah kedua daripada negara Indonesia. Karena di Indonesia tempat rumahku tinggal, di Malaysia ini tempat aku mencari rezeki di sini. Jadi memang aku support lah, karena dekat kampung Mas Farhan memang Mas Farhan susah untuk mencari bekerja. Takkanlah aku bekerja dekat kampung, takkanlah akan menjadi sesukses ini. Mas Farhan sangat banggalah bekerja dekat Malaysia. Banyak orang pun yang menginginkan untuk bekerja ke Malaysia, sampai datang secara haram macam tu kan, dari saking susahnya berada di kampung kita gitu, di Indonesia.
Macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan di video kali ini para sahabat dan teman-teman, sudah dilaporkan ya pada yang cakap-cakap yang memang tak patut diucapkan lah, sudah direkam dan sudah dilaporkan seperti ditulis dalam news gitu ya, di dalam berita. Kalau di Indonesia kabar, kalau dekat Malaysia surat kabar Malaysia gitu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman mungkin penasaran ya seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Okay, Assalamualaikum guys. Ini satu petition online di dalam change.org yang telah dibuat oleh sahabat kita My Rakyat. Dan kepada siapa yang nak tak tahu nak buat, aku tunjukkan sini caranya. Kau orang boleh pergi kat profil aku ni. So akan nampak kat atas tu ada link. Yang kau nampak ke link tu kan, bawah Relax dan Sembang tu, klik dan kau akan dapat paparan macam ni lah. So buka paparan ni, kau akan keluar ke Change.org punya ni lah, petition ni lah. So kat sini kau boleh baca. So Ricky ni kita dah cakap dah, yang ni kita ambil dari video lah. My Rakyat ambil dari video yang dia mengatakan 1000 pekerja Malaysia ni, satu orang pun tak nak datang kerja. Dia orang sebab dia kata orang Malaysia ni malas, kerja sehari cuti 2 hari, nak aircon aja dan macam-macam lah. Jadi aku terima kasih lah kepada My Rakyat yang buat benda ni. So kita tak pandai buat, tapi kawan-kawan kita sakit hati lah kan. Tapi tak apalah. So petition ni masih baru. Kita minta kawan-kawan tengok, pergi ke profil aku tadi, macam yang mula-mula tadi, klik je link tu. Untuk yang mana dalam profil aku, senang, kau klik link, kau akan dapat paparan ni. So bila kau buka ni, kau akan sampai ke bawah, dia akan minta kau nampak kotak merah tu. Yang ni take the next step, sebab aku dah sign. Okay, kau orang nampak dia akan sign the petition. Kau akan klik sign tu, lepas tu nanti kau akan habis sign. Ni kau bacalah. Sebab Ricky memang dia sangat melampau dan dia rasa dia kebal dengan kedutaan dia. Okay, lepas tu nanti dah siap semua, kau akan nampak macam ni. Ada minta duit tu kan, tak payahlah, kau nak bagilah. Tapi no I share instead tu, maknanya kalau kau klik tu, kau akan dapat macam ni. Okay, kau boleh copy link atau kau boleh bagi ke WhatsApp untuk mintakan kawan korang share dan juga sign petition ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warga negara di sini kan banyak. Terus dia sendiri, sini Pak Riki, saya tunjukkan Pak Riki beberapa surat kabar. Dia kasih ke saya, ada semua surat kabar di Malaysia, sebut aja namanya, itu dia sudah bikin iklan. Diperlukan 1000 pekerja tempatan. Kemudian saya diambil lagi, suruh ke depan, ada satu billboard gede. Kami memerlukan 1000 pekerja tempatan. Tapi Bapak tahu, satu pun tidak ada yang datang melamar. Tahu kenapa masalah? Tahu Bang Ricky? Nah, tahu sih, tapi kalau saya ngomong ntar pada tersinggung nih. Wah, bukan. Gajinya terlalu murah, Bang. Kalau orang tempatan tuh mau 5.000 ringgit, Bang. Mau begitu, satu. Kedua, aku pernah, ini aku juga bukan aku ngomong ya. Jadi pemilik perusahaan ini, 1 hari kerja, 3 hari cuti. Kemudian alasannya panas lah, nggak ada kursi lah, tidak ada AC lah, nggak bisa kerja ini lah. Kemudian cuti sakit, nanti cuti ibunya sakit, cuti bapaknya sakit, cuti ini. Jadi banyak, tetapi pengen gaji full. Ini bukan saya ngomong ya, Anda boleh cek gitu ya. Majikan yang berusaha pun pasti tahu lah ini bisa disangka gitu. Kemudian orang Indonesia tuh rajin Pak. Mereka tuh mengejar target. Mereka itu memilih tidak mau dibayar sebagai basic, tetapi mereka mau dibayar dengan kuantitas penghasilan bekerja mereka. Kalau di sawit contohnya kan dihitungnya per ton ya, berapa banyak yang mereka bisa petik dan mereka bisa ambil. Kalau ikutkan ke sana, itu gajinya mereka tuh bisa sampai 5.000, 6.000 Pak. Gaji saya pun kalah, to be honest. Iya. Gitu. Dan ketika warga asing ini bisa mendapatkan sebanyak itu dan menabung, karena kan hidup di hutan, di hutan sawit, tidak ada mall, jadi mereka tuh masak sendiri, jadi sangat-sangat irit. Kemudian mereka bisa ngirim hampir sebagian besar semua gajinya, kemudian membangun rumah yang gede-gede. Kalau di sini tuh rumah artis, di sana rumah TKI itu yang gede-gede, yang Lombok itu ada rasa, iri nih, kenapa warga asing ini kayaknya dibayar gede? Ya karena mereka bekerja lebih rajin begitu, dan mereka
Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak tadi ya para sahabat dan teman-teman. Memang videonya memang kurang pantas untuk diucapkan lah, karena secara tidak langsung di situ menjelekkan negara Malaysia dan penduduk Malaysia gitu para sahabat dan teman-teman. Dan para sahabat dan teman-teman, yang paling utama Mas Farhan bukan nak jadi kompor dalam api yang sudah panas. Mas Farhan cuma menghimbau kepada para TKI TKW yang berada di Malaysia ini. Kita ini sudah bersyukur boleh bekerja dekat Malaysia ini, tumpang mencari rezeki. Tak payahlah membuat onar-onar seperti itu untuk membuat pergaduhan di dunia sosial media lah. Tak payah layan atau orang Indonesia yang memang nak menjatuhkan negara Malaysia ini, nak menjatuhkan marwah masyarakat Malaysia ini, kita tak payah layan. Biarlah tu je. Kenapa dia dimasukkan dalam live-nya dia dan dia bercakap-cakap macam tu. Meskipun dalam intinya dia majikan yang bercakap macam tu, bos-bos kat Malaysia yang cakap macam tu, secara tidak langsung dia yang bercakap macam tu. Karena yang bercakap tu, yang dibahas tu memang di dalam room mereka, di dalam room live mereka. Dan Mas Farhan kurang tahu juga ya, Mas Farhan tentang Kokori ni. Tentang Kokori ni Mas Farhan banyak menyelidiki. Katanya dia orang Tiongkok gitu, Mas. Kokori ni orang Tiongkok yang katanya dulu dia mau mendaftar di CO, di Proton CO lah di Indonesia, di Proton CO, mau jadi CO. Ternyata katanya tak diterima katanya. Menurut Mas Farhan yang baca-baca di artikel TikTok orang yang ngepost gitu kan. Tapi kurang tahu juga lah, Mas Farhan tak nak ikut campur panjang-panjang lebar tentang Kokori ni. Yang pasti Kokori ni memang famous lah, memang viral, memang menjelek-jelekkan negara Malaysia gitu. Jadi sebagian para TKI dan TKW ni memang tak terima gitu kan. Dia juga bersuara juga untuk membela Malaysia ini, karena sebagian TKI dan TKW ini yang berada di Malaysia, kenapa kok membela negara Malaysia, tak membela negaranya sendiri? Karena memang kita ini memang faktanya memang seperti itu para sahabat dan teman-teman. Kita itu sudah merasakan pahit. Ngapain kita nak bela-bela negara kita yang betul-betul salah gitu. Kita gitu macam tu. Kita prinsip gitu macam tu. Memang kenyataannya seperti itu. Memang seperti itu. Yang benar memang yang benar. Yang batil memang yang batil. Yang dohir memang yang dohir gitu kan. Jadi sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit gitu kan para sahabat dan teman-teman. Dan sedangkan Kokori ini tidak bisa menerima kenyataan. Dan di video-video sekarang ini di Indonesia itu memang marak orang yang kena PHK ya, atau diberhentikan paksa dari buruh seperti perkilangan gitu, dari saking banyaknya barang impor katanya. Memang seperti itu di Indonesia itu, di kampung Mas Farhan. Apalagi kalau di kampung-kampung Mas Farhan memang kayak kampung banget lah, kayak gunung gitu kan. Jadi lowongan pekerjaan memang susah banget gitu. Dan memang banyak para TKW TKI yang membela Malaysia ini, karena kita bersyukur boleh tumpang bekerja dekat sini, cari duit, tumpang kehidupan untuk keluarga yang berada di Indonesia gitu para sahabat dan teman-teman. Bukannya kita anggap nih Malaysia ini rumah kedua kita untuk mencari rezeki dekat Malaysia lah gitu. Mungkin itu saja para sahabat dan teman-teman videonya yang Mas Farhan dapat sampaikan. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.